Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Video ini merupakan video lanjutan dari video saya sebelumnya tentang membuat daftar isi secara otomatis. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang membuat daftar kerangka penulisan seperti ini. Yang selanjutnya juga sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis seperti ini. Di dalam kerangka penulisan tentu bukan hanya daftar isi yang harus dibuat, masih ada daftar tabel dan daftar gambar yang perlu kita buat juga secara otomatis di sana. Nah, bagaimana cara membuatnya? Teman-teman boleh menyisihkan gambar itu di tulisan. Biasanya dalam tulisan teman-teman itu ada gambar atau tabel yang pasti ingin disisipkan di dalam tulisan kita. Nah, katakanlah ini di populasi seperti itu. Saya akan mencontohkan ini di bagian populasi. Misalnya kita ingin memasukkan atau menyisipkan gambar di dalam tulisan. Caranya tentu sangat mudah. Teman-teman langsung saja ke insert, kemudian pada bagian picture atau pada folder yang teman-teman sudah siapkan gambarnya itu boleh diklik saja di bagian sana seperti itu. Namun contoh kali ini saya ingin memasukkan pada bagian populasi tentang gambar populasi. Jadi teman-teman bisa klik gambarnya di kolom itu atau di jendela itu, yang kemudian tekan insert seperti itu ya. Yang selanjutnya seperti ini, masih blok seperti ini ya. Jadi masih muncul ini. Nah, kalau teman-teman ingin membuat gambar ini supaya menjadi ke tengah, ini di setting dulu ya di behind text-nya. Jadi ini bisa kita klik saja behind text, yang kemudian setelah kita pastikan seperti itu, nah ini baru bisa kita tarik dia ke tengah. Namun ada prinsipnya di gambar ini, teman-teman jangan tarik dari sudut seperti ini. Ini kalau ditarik sudut seperti ini yang kemudian diatur begini, ini akan pecah gambar seperti itu ya. Kita ulangi dulu. Namun teman-teman itu pakai prinsip yang tarik di sudutnya ini seperti ini. Nah, yang kemudian baru sinkronkan dia, ditarik ke tengah seperti itu. Nah, yang selanjutnya masih dalam gambar ini, masih di blok seperti ini ya. Yang kemudian klik yang referen, karena kita ingin mengisikan judul tabel, judul gambar ya. Judul gambar ini kita ingin berikan keterangannya di sana. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal insert saja caption seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki gambar ini di sini, nah ini tinggal dimasukkan, diklik saja gambar. Namun kalau tidak, silakan teman-teman klik yang new label, yang kemudian tulis ketikan judulnya, gambar di sana atau tabel di sana seperti itu. Nah, karena di sini sudah tersedia, sudah ada gambar, nah ini tinggal saya klik saja di situ seperti itu ya. Kemudian pada caption ini klik tanda titik
gambar satu, misalnya judulnya ini adalah populasi penelitian. Nah, ini bisa kita klik, kita tulis saja populasi penelitian. Katakanlah ini judulnya adalah populasi penelitian. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik yang oke. Bisa. Nah, ini kita atur dulu, Ctrl E atau ke sini. Nah, ini ketengahkan dia, buat dia ke tengah judul itu, yang kemudian atur hurufnya, kemudian atur besaran hurufnya, kemudian atur kita masih konsisten dengan huruf Arial yang kita pakai di sana. Kemudian ini buat menjadi hitam, kemudian hilangkan bloknya. Nah, terserah. Seperti itu. Sampai di sini sudah ya, sudah selesai. Nah, kita bikin contoh lagi satu. Contohkanlah satu, katakanlah ini sampel. Nah, ini kan sudah. Ini sudah. Kemudian kita pakai yang sampel. Kita masukkan lagi gambar ya. Di sini insert, kemudian picture, kemudian taruhlah ini sampelnya, gambar sampel. Teman-teman bisa atur yang behind text-nya lagi, kemudian sesuaikan dulu di sini, oke, baru tarik di sudut. Itu kita masih terblok, isikan keterangan gambar, klik reprint, kemudian insert caption. Dia otomatis gambar 2 ini, gambar 2 karena sudah ada gambar, sudah ada gambar 1 ini di awal. Nah, ini kita masukkan yang gambar 2-nya. Ini otomatis ada perintah gambar 2 di sini. Klik saja titik yang kemudian tulis di sini sampel penelitian. Nah, ini judul ini sesuai dengan judul dari gambar yang teman-teman inginkan. Oke, klik oke. Kemudian penelitian ya. Penelitian. Oke, ini blok. Ctrl E. Kemudian home. Ganti menjadi 12. Kasih hitam. Kemudian Arial. Itu hilangkan boldnya. Ini diblok dulu ya, blok supaya tidak terhambur. Ini, kemudian klik lagi yang gambarnya, kemudian klik kanan, baru blok seperti itu. Nah, ini juga kayaknya belum kita blok ya. Oh iya blok. Nah, ini juga seperti itu, blok, kemudian group. Nah, sudah. Nah, sekarang kita ke gambar. Di daftar gambar ini kita akan masukkan daftar gambar secara otomatis. Taruh kursor di depan R-nya, yang kemudian enter di sana, kemudian klik reprint, selanjutnya klik insert table of figures. Pastikan bahwa gambar yang ingin kita masukkan, kemudian klik OK. Nah, ini dia ya. Ini kemudian blok, atur sana 12. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa kita kontrol ya. Taruh di sini kursornya, kemudian tekan, teman-teman bisa tekan enter. Nah, ini dia sudah seperti ini. Artinya daftar gambar yang kita buat ini sudah otomatis di sana. Oh ya, kita lihat lagi ya, kita tambah satu lagi sebagai contoh. Misalnya di hasil penelitian, kita sampaikan hasil penelitian, di sini misalnya juga ada gambar. Caranya itu insert, kemudian picture, kemudian ambillah ini negara misalnya sebagai contoh, kemudian atur behind text-nya. Setelah itu tarik dia, sesuaikan, buat ke tengah.
Oke, dan berikan keterangan gambar di reference, kemudian insert caption. Nah, ini sudah gambar 3 ya. Ini ada gambar 3 di sini. Kemudian klik titik, kemudian lokasi penelitian ya. Katakanlah ini lokasi kita penelitian ya. Kemudian oke. Nah, setelah itu di blok lagi, Ctrl E, kemudian ganti hurufnya menjadi 12, kemudian konsisten dengan hurufnya menjadi Arial, kemudian hilangkan bloknya dan berikan warna menjadi hitam huruf itu. Kemudian klik pada ini judul gambar, kemudian di gambarnya di blok seperti itu, kemudian klik kanan lalu group, kemudian klik group. Nah, kita lihat lagi di sini ya, kita lihat di daftar gambarnya ini baru 2. Teman-teman itu bisa langsung ke reference tanpa mengapa-apakan ini reference dan insert table, dan pastikan gambar masukkan daftar isinya, kemudian kita oke. Yes. Nah, atur kembali Arial, kemudian yang jadi 12. Kita cek di lokasi penelitian. Nah, ini sudah. Mudah sekali caranya ini ya, untuk membuat daftar gambar secara dengan cara otomatis. Ini juga bisa kita, kalau ini kita ini dia kita atur mau ke bawah mau ke atas ke tengah, ini ikut dia ya. Di antara gambar dan judul ini dia mengikut karena sudah dilakukan grup bisa. Seperti itu cara membuat daftar gambar secara otomatis. Nah, bagaimana dengan daftar tabel ya? Tabel secara otomatis. Biasanya itu di hasil univariat ya, misalnya seperti ini. Kita mau buatkan tabel di sini di univariat misalnya. Seperti biasa, teman-teman juga bisa membuat daftar tabel. Misalnya ini tabelnya. Nah, misalnya ini tabel sudah kita masukkan di sana. Kemudian teman-teman bisa blok saja itu tabel. Kemudian reference, kemudian insert caption. Ini mau diberikan judul tabel. Diganti di sini menjadi tabel. Nah, ini tabel 1. 1 titik, kita langsung tulis ya, distribusi frekuensi ya, taruhlah seperti itu ya, distribusi frekuensi umur responden misalnya, seperti itu judul tabelnya. Nah, ini kita oke. Kemudian di blok lagi, kemudian klik Ctrl E nya, atur ya jadi 12, kemudian hurufnya jadi Arial, ganti menjadi hitam, kemudian hilangkan bloknya itu. Nah, sekarang ke daftar tabel. Nah, di sini ya, bukan tadi daftar gambar, sekarang daftar tabel. Teman-teman tinggal ke reference, kemudian insert tabel of figure. Nah, ini tabel sudah muncul ya di sini. Nah, terserah mau pakai yang garis mana. Nah, ini biasanya pakai garis yang putus-putus, titik-titik putus ini ya. Kemudian oke. Klik yes. Nah, ini cara otomatis dia masuk seperti ini. Ganti besar hurufnya, kemudian ganti lagi Arial, kemudian buat warna hitam. Coba ini kita enter. Nah, itu sangat mudah teman-teman semua.
untuk membuat daftar isi dan daftar gambar secara otomatis. Nah, yang terakhir kita berikan nomor ya. Di sini kan kelihatannya halaman judul nomor 1 sampai di daftar arti simbol ini nomor 13 seperti itu. Nah, tentu dari halaman judul sampai daftar arti simbol ini dia huruf angka ya, angka Romawi yang harus ada di sini. Jadi angka Romawi 1 sampai dengan angka Romawi 13 yang harus muncul. Yang kemudian pada pendahuluan ini ya, dan pada pendahuluan sampai seterusnya itu yang digunakan adalah angka biasa ya, angka 1. Nah, di sini kelihatannya angka 14. Nah, caranya itu teman-teman bisa atur dengan cara klik pada insert ya. Nah, teman-teman klik pada insert, kemudian pilih yang page number seperti itu. Nah, karena biasa tulisan kita itu penetapan hurufnya di bawah, makanya kita pilih yang button of page, pilih yang plain number 3 atau nomor 3 ini seperti itu ya. Klik saja di sana dan kita kembali ke judul. Kita lihat ya, bagian bawah ini. Nah, ini bagian bawah sini ya. Nah, ini kita kembali ke insert, kemudian nah ini kan sudah terisi di sini. Otomatis ini sampai ke bawah sampai 22 ini. Nomor 22. Nah, ini akan kita rubah ya. Ini akan kita rubah menjadi angka Romawi 1. Nah, caranya itu insert, kemudian number, page, format page number. Itu sini. Nah, pada number format ini klik yang angka Romawi seperti itu. Kemudian start, centang pada start date, kemudian OK. Dan lihat lagi. Kita lihat lagi. Nah, ini sudah berubah ya. Ini sudah berubah menjadi angka Romawi. Coba kita lihat yang arti simbol. Arti simbol ini, nah ini sudah angka Romawi 13. Pendahuluannya itu angka Romawi 14. Nah, ini yang kita rubah. Yang kita rubah dulu di pendahuluan ini menjadi angka Romawi, menjadi angka biasa ya, angka 1 di sini. Artinya di sini jadi angka 1. Nah, caranya itu adalah teman-teman pastikan taruh kursor depan B ini. Ya, teman-teman taruh kursor di depan huruf B ini. Yang kemudian insert page layout, kemudian klik yang ini ya, klik yang ini, yang tanda panah ini, page setup ini yang diklik. Setelah itu pada apply to diganti menjadi this point forward, kemudian OK. Nah, karena pada bagian ini yang akan kita setting menjadi, kita atur menjadi angka 1. Coba kita lihat. 1, 2, 3 sampai di pendahuluan ya. Nah, ini pendahuluan menjadi angka 1. Nah, ini kita klik bagian bawah, baru kita blok di sana, kemudian klik yang page number, kemudian format page number, kemudian number format ini diganti menjadi angka 1, kemudian centang pada start at otomatis ya, kemudian OK. Klik kanan di sini. Kita lihat. Nah, ini nomornya 13. Daftar arti simbol 13 dan pendahuluan itu sudah 1, tinjauan pustaka 2 dan seterusnya ya. Nah, dan seterusnya ini berubah. Nah, tadi ini yang halaman terakhir
terakhir ini yang lampiran ini dia 22 ya, sekarang sudah 9, artinya sudah otomatis terganti di sana secara otomatis. Selanjutnya kita ke daftar isi. Di sini belum terganti ya. Kita ganti dia di sana. Caranya itu klik di sini, terserah ya. Di sini yang penting berwarna kayak seperti ini. Setelah itu klik update table dan klik yang update entry table. Nah, ini sudah otomatis sudah dirubah secara otomatis di sana mengikuti halaman yang sesuai dengan daftar. Sheet-nya ya, sesuai dengan sheet yang ada di dalam kerangka penulisan ini. Ini sampai 9. Bisa. Sangat mudah teman-teman semua. Sampai di sini membuat daftar. Kita membuat daftar gambar, kemudian membuat daftar isi otomatis, dan sekaligus melakukan penomoran. Sudah selesai, kita buat. Nah, semoga teman-teman bisa mengikutinya dan tidak menemukan kendala di sana, sehingga penulisan baik itu tugas-tugas, kemudian tugas-tugas kantor ya yang membutuhkan kerangka seperti ini, yang kemudian terutama bagi teman-teman yang berprofesi sebagai mahasiswa, tentu ini sangat dibutuhkan di dalam penyelesaian tugas-tugas baik itu makalah, apalagi yang tugas akhir seperti proposal, hasil, dan skripsi tentunya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.